Lalu kita seolah-olah membuat satu perbandingan ketika orang mencuri dan membunuh, lebih berat membunuh, mencuri lebih ringan. Di hadapan Tuhan sama. Semua. Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Bagaimana dengan orang-orang yang berzina? Suami-suami. Apakah kita seolah-olah menempatkan pembunuhan lebih berat daripada perzinahan? Di hadapan Elohim. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Barusan saya mengupload video, saudaraku. Saya harus menyampaikan sebuah kebenaran kepada saudara sekalian. Dan saya mencoba menanggapi komentar-komentar saudara kita ya yang ada di sana mungkin dengan waktu yang singkat ini. Dan sekarang masih terus ada komentar yang aktif ya. Salut Bapak Pendeta ini, semoga Tuhan yang memberi jalan keluar buat semua umatnya, khususnya buat kolega korban dan Bapak Efes dan Bu Putri karena kita anak-anak Elohim. Oh ya, terima kasih saudara. Saya pikir saudara akan menghujat saya dan membuli saya. Saya sudah dumba-dumba ini. Saya tiba-tiba lihat komentar, saya baca, waduh. Ya puji Tuhan, saudaraku ya. Karena ada banyak yang orang tidak menerima ketika saya menyampaikan firman Tuhan ya. Lah kita lihat di bagian atas, amin. Biarlah para hakim menjatuhkan hukum pada Sambo. Memang kalau dipikir justru PC lah sumber masalah ini, menimbulkan amarah Sambo, dan semoga Sambo mengaku semuanya apapun yang diperbuatnya kepada jaksa, terutama kepada Tuhan, dan apapun hukuman dijatuhkan pada Sambo dia terima dengan hati yang ikhlas. Yes, amin ya. Saya sama sekali saudara jujur tidak pernah membenarkan namanya pembunuhan. Alkitab berkata kepada kita bahwa jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, anak-anaknya, karena itu yang terjadi pada zaman dulu. Nah, sekarang ada Raulina Sihombing, dan jangan membunuh itu bagaimana Bapak Pendeta? Ya ini kan Tuhan berfirman, Tuhan menginginkan manusia tidak melakukan kejahatan. Tahukah saudara bahwa kita menyakiti sesama kita, jangan kita terjebak membunuh itu hanya secara jasmani, secara fisik. Tetapi Alkitab berkata, melukai hati sesama itu adalah membunuh. Ya. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana keputusan Tuhan terhadap seorang pembunuh. Memang saudara tidak dibenarkan membunuh. Tetapi perlu saudara perhatikan bahwa jangan kita hanya berfokus hanya pembunuhan bahwa itu adalah satu kejahatan. Jangan bercerai, jangan mencuri. Ya, faktanya ada yang mencuri, faktanya ada yang bercerai. Apakah hanya dosa membunuh yang seolah-olah di depan mata kita besar? Ya pertanyaan saudara kita ini, bagaimana kalau terjadi pembunuhan? Ya makanya saudara, tugas kita tidak menghakimi. Bukan hanya pembunuhan. Kalau saya berkata kepada saudara, bagaimana kalau terjadi perceraian? Apakah kita menghindari orang itu? Karena ada di dalam Alkitab, jangan bercerai, jangan mencuri. Lalu kita seolah-olah membuat satu perbandingan ketika orang mencuri dan membunuh, lebih berat membunuh, mencuri lebih ringan. Di hadapan Tuhan sama. Semua. Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Bagaimana dengan orang-orang yang berzina? Suami-suami. Apakah kita seolah-olah menempatkan pembunuhan lebih berat daripada perzinahan? Di hadapan Elohim. Sama nilainya, saudara. Bukankah ada banyak orang yang berzina? Bahkan Alkitab berkata, kamu menginginkan saja seorang wanita sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Siapa yang menilainya, saudara? Artinya apa? Kita pun tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Kita terus belajar, berjuang. Itu sebabnya, saudara. Kita ini kadang-kadang banyak salah dengan kata-kata. Kita saja menyampaikan hal yang benar dianggap orang negatif. Dan saya justru, saudara, sedih hati. Saya menyampaikan kebenaran kepada saudara karena Pak Gilbert sempat berbicara, walaupun menurut saya bukan suatu hal yang fatal, dihujat se-Indonesia. Justru orang-orang yang ada di media sosial, justru hamba-hamba Tuhan yang ada di media sosial, ya, yang menjelek-jelekkan golongan lain dari dulu sampai sekarang, itu menurut saya jahat, saudara. Menuduh sesamanya atau menuduh golongan lain penipu,
sesat, nabi palsu. Itu menurut saya jahat, saudara. Apa kita nggak melihat ini? Dan justru meramaikan sebuah kasus. Ya kita nggak tahu, siapa tahu ada kepentingan orang-orang di sana. Seolah-olah memaksa hukum, memaksa kesaksian-kesaksian yang ada. Saya harus berkata secara berimbang, saudara. Tidak memihak kepada satu golongan. Tidak. Saya tidak pernah sepakat dengan namanya kejahatan, saudara. Itu ada akibatnya. Baik itu akibat di hadapan Tuhan, kita akan diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Baik hukum dunia ini. Karena itu, saudaraku, jangan kita hanya berpikir seolah-olah pembunuh itu jahat sekali. Sangat sadis. Memang sadis di depan manusia. Tetapi sama ketika Elohim berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Saudaraku, ketika kita bersaksi di pengadilan dan itu tidak ada bukti-bukti, bukankah itu saksi dusta juga? Apakah kita seolah-olah lebih berpihak kepada pembunuh, sedangkan menurut kita hanya berkesaksian tidak ada bukti, tanpa bukti valid, itu baik-baik saja? Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara. Semua ditulis di Alkitab. Jangan kita ini memakai cara-cara kita seolah membenarkan diri kita dan bisa berkompromi dengan Alkitab. Oh, karena ini pasti bisalah diterima. Sama, saudara. Mau membunuh, mau mencuri, mau berzina, selingkuh, saudara. Kata sadisnya. Bukankah saudara lihat ada banyak orang yang selingkuh sekarang? Bukan istrinya pergi dengan istri orang. Ini di kalangan Kristen loh, saudara. Lalu kita justru menghujat dengan kasus yang terjadi sekarang ini. Dan seolah-olah persinahan anggap biasa saja. Bagaimana, saudara? Ini saya harus menyampaikan kebenaran kepada kita supaya kita menjadi orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen munafik, saudara. Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak ada benarnya, saudara. Kita dengan ahli Taurat dan orang Farisi hanya menghakimi. Apa kerjaan mereka, ahli Taurat dan orang Farisi? Mengamati Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Mencela pekerjaan yang dilakukan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dianggapnya itu kuasa setan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu. Di media sosial. Saudara tidak, justru saya rasa lebih senang ketika melihat hamba-hamba Tuhan nyinyir daripada menyampaikan kebenaran. Seperti saya sebut, Pak Henry Tan. Tritunggal punya Allah. Kesatuan seperti 3 istri di satu rumah, bikin tertawa ibu-ibu di pasar yang dasar. Bahkan membuat lagu hanya untuk menyinyir golongan lain. Saudara tidak miris, tidak sedih itu? Saudara lebih suka lihat itu? Ketika ada pendeta-pendeta besar ya, ST yang menyinyir karismatik dan meniru-nirukan, mengejek karismatik pada saat berbahasa roh. Saudara terima itu. Dan terus berulang-ulang dan terus berulang-ulang. Saya jujur sedih, saudara. Firman Tuhan itu harus disampaikan. Menyakitkan kadang-kadang. Tetapi nanti ketika Tuhan datang, kita akan masing-masing diadili dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Karena itu Alkitab berkata, kita melihat dari buahnya. Apakah hamba Tuhan itu hanya nyinyir? Tetapi memang ketika kita menyampaikan kebenaran, pengampunan sangat menyakitkan. Dan itulah yang juga saya hadapi sekarang. Banyak bulian yang saya terima ketika saya berkata harus mengampuni. Saudara tidak terima. Saudara mengecilkan saya. Saya tidak merasa kecil hati dan saya tidak merasa bahwa tidak layak. Hubungan saya dengan Tuhan Yesus saya, saudara. Itulah yang paling terutama. Dan saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menyelidiki hati saya. Manusia bisa menilai apa yang saya lakukan. Dan manusia bisa salah menilai. Tetapi saya terus berupaya. Saya tahu hidup saya jauh dari sempurna. Tetapi kita harus belajar untuk melakukan kebenaran. Karena sekarang ini dunia lebih suka hal-hal yang buruk daripada kebenaran. Hamba-hamba Tuhan lebih suka memaki, membodoh-bodohkan, mentolok-tolokkan orang lain daripada kebenaran. Karena itu saudaraku, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang sepaham dengan saya. Silahkan share. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup dalam kebenaran dan tetap mengasihi musuh-musuh kita sekalipun.
ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itulah kata Alkitab. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.